Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Arisa dari kelas 5 SIA, mata kuliah Big Data dan Machine Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Support Vector Machine atau bisa disingkat SVM, serta review artikel terkait penerapan SVM dalam bidang kesehatan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dasar SVM, cara kerjanya, hingga contoh penerapan algoritma dalam penelitian kodifikasi penyakit jantung dan deteksi stunting. Baik, mulai pembahasan kita dari apa itu SVM. Support Vector Machine adalah algoritma pembelajaran machine learning yang digunakan untuk kodifikasi dan regresi data. Tapi paling sering dipakai untuk kodifikasi yaitu membedakan data menjadi dua atau lebih. SVM pertama kali diperkenalkan oleh Bowser, Guyon, dan Wernicke pada tahun 1992 di sebuah acara ilmiah. Sejak itu, SVM menjadi salah satu algoritma yang paling populer di bidang machine learning karena kemampuannya memisahkan data dengan akurasi tinggi. Nah, setelah ini kita akan membahas konsep dasar SVM supaya kita lebih bisa paham bagaimana cara kerja algoritmanya. Nah, teman-teman, sebenarnya konsep dasar dari SVM cukup sederhana, yaitu bagaimana cara algoritma ini mencari garis atau bidang pemisah terbaik antara dua kelompok data. Garis atau bidang pemisah itu disebut hyperlink. Kalau datanya dua dimensi, bentuknya seperti garis lurus yang memisahkan dua kelompok titik data. Tapi kalau datanya 3 dimensi atau lebih, bentuknya menjadi bidang yang memisahkan kelompok data dalam ruang. SVM akan berusaha mencari hyperlink yang jaraknya paling lebar antara dua kelas. Tujuannya memisahkan supaya lebih jelas dan tidak mudah salah. Nah, titik-titik data yang berbeda paling dekat dengan garis pemisah itu disebut support vectors. Titik-titik inilah yang menentukan posisi dari hyperlink. Jadi bisa dibilang SVM itu bekerja dengan cara mencari batas terbaik antara dua kelompok data berdasarkan titik-titik data yang paling dekat dengan batas tersebut. Setelah kita memahami konsep dasarnya, sekarang kita lanjut bagaimana cara kerja SVM secara keseluruhan. SVM bekerja dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, input data. Tahapan ini, data dimasukkan ke dalam sistem berupa data pelanggan, data kesehatan, dan data penjualan, juga sebagainya. Yang kedua, menentukan hyperlink. Tahapan ini, algoritma SVM akan mencari garis atau bidang pemisah terbaik yang bisa dibagi menjadi dua kelompok data secara jelas. Yang ketiga, maximum margin. Setelah menemukan garis pemisah, SVM akan memastikan jarak bahwa kedua kelas tersebut semakin lebar. Kenapa semakin lebar? Karena semakin lebar jaraknya, maka semakin akurat pemisahnya. Yang terakhir, prediksi atau kodifikasi. Setelah model selesai dibuat, SVM bisa digunakan untuk memprediksi data baru, misalnya menentukan apakah data baru tersebut termasuk ke kelas A atau ke kelas B berdasarkan posisi data terhadap garis pemisah tadi. Jadi, secara sederhana, SVM belajar dari mana data lama untuk bisa mengenali pola dan memprediksi data baru dengan cara yang tepat, supaya lebih mudah dipahami. Sekarang kita lihat contoh sederhana dari kerja nyata SVM. Misalnya, kita punya data karyawan di sebuah perusahaan. Dari perusahaan tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama, karyawan produktif
kita sebut saja kelas A, dan karyawan yang kurang produktif kita sebut saja kelas B. Dari setiap karyawan memiliki atribut data seperti jam kerja, tingkat kehadiran, dan performa kerja. Nah, algoritma SVM akan mencari garis pemisah terbaik antara dua kelompok data tersebut. Supaya sistem bisa membedakan dengan jelas mana yang produktif dan mana yang tidak. Lalu, nanti kalau ada karyawan baru, sistem bisa memprediksi apakah dia cenderung produktif atau tidak produktif dengan cara melihat posisi data karyawan baru itu terhadap garis pemisah tadi. Jadi, konsepnya sangat mirip seperti membandingkan pola data lama dengan pola data yang baru. Selanjutnya, sebelum data bisa digunakan, proses seperti ini, kita perlu memastikan dulu bahwa data sudah bersih, dan setiap proses oleh SVM ini disebut dengan pre-processing data. Pre-processing data adalah tahapan awal untuk menyiapkan data mentah agar digunakan oleh model dengan baik. Tujuan dari pre-processing ini ada 3. Yang pertama, supaya data bersih, artinya tidak ada nilai kosong atau salah. Yang kedua, data harus konsisten, misalnya formatnya tuh seragam dan tidak acak. Yang ketiga, agar data benar-benar siap digunakan untuk proses pelatihan pengujian model. Kenapa ini penting? Karena SVM sangat sensitif terhadap kualitas dan skala data. Kalau datanya masih kotor atau formatnya tidak sesuai, hasil klarifikasi yang bisa jadi tidak akurat. Jadi, pre-processing ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari model SVM. Nah, setelah tahu pentingnya pre-processing, sekarang kita bahas langkah-langkah apa saja yang ada dalam pre-processing untuk data SVM. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada data collection atau pengumpulan data. Ini adalah langkah awal untuk mengumpulkan data mentah yang digunakan, misalnya data pasien, data pelanggan, atau data hasil survei. Yang kedua, data cleaning atau pembersihan data. Di tahap ini kita akan menghapus data kosong, memperbaiki data salah, dan juga menghapus duplikat. Tujuannya agar tidak ada kesalahan data yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Yang ketiga, data transformation atau transformasi data. Artinya, kita mengubah data ke dalam bentuk yang sesuai agar bisa diproses oleh SVM. Contohnya, mengubah data teks menjadi angka. Misalnya, pria menjadi 1 dan wanita menjadi 0. Yang keempat, fitur selection atau pemilihan fitur. Tahapan ini kita memilih variabel atau atribut yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Karena kalau fitur terlalu banyak, model bisa jadi terlambat dan tidak efisien. Yang kelima, data splitting atau pembagian data. Biasanya data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil model. Dan yang terakhir, fitur cleaning atau penyesuaian skala data. Karena SVMPK terhadap perbedaan nilai antar fitur, maka semua nilai harus seragam atau dinormalisasikan. Misalnya, supaya kolom kolesterol dan tekanan darah punya rentang nilai yang mirip. Jadi, keenam langkah ini harus dilakukan secara berurutan supaya data yang kita gunakan benar-benar bersih dan terstruktur dan siap digunakan untuk melatih model SVM. Nah, setelah kita bahas teori dan langkah-langkah pre-processing tadi, selanjutnya kita akan tampilkan contoh kasus penerapan nyata dari SVM, yaitu klarifikasi penyakit jantung. Dalam penelitian ini, SVM digunakan untuk memprediksi apakah seseorang berisiko terkena penyakit jantung atau tidak, berdasarkan data medis pasien seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan usia.
Tujuannya adalah untuk membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi secara lebih cepat pasien yang berisiko, sehingga dilakukan tindakan pencegahan lebih awal. Jadi, model ini bekerja dengan cara membedakan dua kelas data. Yang pertama, data pasien yang berisiko terkena penyakit jantung, dan yang kedua, pasien yang tidak berisiko. Dengan algoritma SVM, sistem dapat mempelajari pola dari data medis sebelumnya, lalu memprediksi pasien baru dengan hasil yang lebih akurat. Setelah ini, kita bahas terlebih dahulu data mentah yang digunakan sebelum dilakukan pre-processing. Penelitian ini, data yang digunakan berasal dari UCI Harddisk Dataset yang berisi berbagai atribut pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan kadar kolesterol, juga hasil pemeriksaan medis lainnya. Tapi, belum dilakukan pre-processing. Data ini masih memiliki beberapa masalah. Contohnya, ada nilai yang hilang, biasanya ditangani dengan tanda tanya atau kosong. Yang kedua, format data belum konsisten, misalnya belum ada kolom yang masih berupa teks seperti jenis kelamin penulisannya pria atau wanita. Yang ketiga, skala antar kolom berbeda-beda, misalnya kolesterol bisa bernilai ratusan sedangkan tekanan darah cuma puluhan. Nah, perbedaan seperti ini bisa membuat algoritma SVM sulit membaca dan mengklarifikasi data dengan akurat. Karena itu, data mentah seperti ini perlu melewati beberapa pre-processing supaya hasil analisisnya lebih optimal dan akurat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tahapan pre-processing yang dilakukan pada penelitian ini. Ada beberapa proses utama yang dilakukan. Yang pertama, cleaning atau pembersihan data. Di tahap ini kita akan menghapus data kosong atau salah, juga mengganti nilai yang hilang dengan nilai rata-rata atau median kolom tersebut. Selain itu, ada duplikat juga yang harus dihapus. Yang kedua, data transformation. Data awal yang digunakan berupa teks menjadi angka karena algoritma SVM hanya membaca data numerik. Contohnya, kolom baris jenis kelamin pria dan wanita diubah menjadi 1 dan 0. Lalu kolom seperti akuisisi ya dan tidak diubah menjadi 1 dan 0. Yang ketiga, normalisasi data. Di tahap ini, semua nilai diubah agar berada di dalam skala yang sama, misalnya antara 0 sampai dengan 1. Tujuannya supaya fitur dengan nilai besar tidak mendominasi fitur lainnya. Dan yang terakhir, data splitting atau pembagian data. Di sini, dataset dibagi menjadi dua bagian. 80% digunakan untuk melatih model atau training, dan 20% digunakan untuk menguji hasil atau testing. Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa baik model SVM memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, setelah semua langkah ini siap dilakukan, data sudah benar-benar siap digunakan oleh algoritma SVM. Setelah semua data selesai diproses dan dinormalisasikan, maka tahapan berikutnya adalah melatih model menggunakan algoritma SVM. Di sini, SVM dilatih dengan data training untuk mempelajari pola dari data pasien. Tujuannya agar bisa membentuk garis pemisah yang baik atau disebut dengan hyperlink. Nah, setelah semua proses processing data dilakukan, sekarang datanya sudah siap digunakan oleh algoritma SVM. Sekarang data sudah bersih, tidak ada nilai kosong atau duplikat, berformat angka, jadi SVM bisa membaca dan memproses semua variabel dengan mudah, terskala normal, di mana semua nilai sudah berada dalam rentan yang sama, misalnya 1 sampai 0, dan terbagi antara data training dan data testing, sehingga bisa digunakan untuk melatih dan menguji model secara seimbang. Nah, kondisi seperti ini, model
SVM bisa bekerja dengan optimal dan akan mencari hyperlink terbaik, yaitu garis pemisah yang membedakan pasien berisiko kelas 1 dan pasien yang tidak berisiko kelas 0 yang terkena penyakit jantung. Di tahapan pre-processing ini sangat penting untuk membantu agar model SVM dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat atau handal. Nah, selanjutnya setelah data selesai melalui proses pre-processing adalah melatih model SVM menggunakan data training. Di tahap ini, SVM membentuk garis pemisah terbaik disebut hyperlink untuk membedakan dua kelompok, yaitu kelas 1 positif dan berbagai risiko terkena penyakit jantung, dan kelas 0 negatif pasien yang tidak berisiko. Berikutnya adalah menguji model digunakan untuk data testing untuk mengetahui seberapa akurat prediksi yang dihasilkan. Dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Sebelum dilakukan processing, akurasi model SVM hanya sebesar 62%, tetapi setelah dibersihkan, ditransformasi, dan dinormalisasikan, akurasi model meningkat drastis menjadi 91%. Ini membuktikan bahwa tahapan pre-processing memiliki pengaruh besar terhadap performa model SVM. Dengan data yang rapi dan konsisten, model bisa belajar lebih baik dan menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat. Jadi semakin baik kualitas data, semakin tinggi juga hasil akurasi model yang dihasilkan. Kesimpulan akhir, pre-processing sangat penting dalam penelitian klasifikasi penyakit jantung menggunakan SVM. Dengan pre-processing, data menjadi lebih akurat dan siap untuk menghasilkan model prediksi yang lebih handal. Nah, selain studi kasus tentang penyakit jantung, saya juga melakukan review jurnal ilmiah yang menggunakan algoritma SVM untuk mendeteksi stunting pada balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi dini stunting dengan bantuan machine learning agar diagnosis bisa dilakukan lebih cepat dan akurat, juga efisien. Dalam penelitian ini, algoritma digunakan adalah SVM, karena algoritma ini terbukti memiliki akurasi tinggi dalam proses klasifikasi data kesehatan. Nah, jurnal yang akan saya review berjudul Implementasi Algoritma Support Factor Machine untuk Klasifikasi Status Gizi Balita atau stunting. Penelitian ini menggunakan algoritma SVM karena metode ini sangat cocok untuk membedakan dua kelas, yaitu balita stunting dan balita normal. Untuk evaluasi performanya, penelitian ini menggunakan akurasi conversion matrix agar bisa mengetahui beberapa tepat model yang memprediksi klasifikasi, dan hasilnya seperti yang akan kita lihat di slide berikutnya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama terjadi akibat kekurangan gizi kronis sejak awal masa pertumbuhan anak. Proses deteksi manual yang dilakukan di Posyandu atau Puskesmas seringkali terhambat dan tidak akurat karena masalah mengenal pencatatan manual dan penghitungan yang biasa. Oleh karena itu, penelitian mencoba untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi, yaitu menggunakan sistem algoritma support vector machine atau SVM untuk mendeteksi kemungkinan stunting secara otomatis dan cepat. Nah, pada konfigurasi ini, penelitian menggunakan algoritma SVM dengan jenis kernel linear. Kernel linear ini digunakan ketika data dapat dipisahkan dengan garis lurus atau dalam istilah SVM disebut hyperlink linear. Jadi, fungsi utamanya adalah bahwa data dari dua kelas yang berbeda, misalnya balita stunting dan balita normal, bisa dipisahkan secara memadai oleh sebuah garis lurus hyperlink
di ruangan data. Selanjutnya kita akan lihat hasil evaluasi model SVM menggunakan confusion matrix. Di sini kita terdapat 4 komponen utama. True positif atau TP, yaitu kasus stunting yang benar-benar stunting, dan false negatif atau VN, yaitu kasus stunting yang salah diprediksi atau tidak stunting yang jumlahnya ada 91. Yang ketiga, false positif atau SP, yaitu balita yang sebenarnya tidak stunting tapi model salah memprediksi stunting. Ada 140 kasus. Yang keempat, true negatif atau TN, yaitu balita yang tidak stunting, yaitu balita yang tidak stunting dan prediksi tidak stunting. Ada 498 kasus. Jadi total data model ini bisa membedakan kasus stunting dan tidak stunting dengan cukup baik, meskipun ada sedikit kesalahan di bagian VN dan FP. Kita lanjut ke 3 matrik utama untuk menilai seberapa bagus model SVM ini, yaitu akurasi, presisi, dan result. Yang pertama, akurasi 82%. Akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar-benar ada di semua data. Yang kedua, presisi 80%, menunjukkan seberapa sering model benar ketika memprediksi stunting. Dari semua yang diprediksi stunting 80% benar dan sisanya 20% ternyata bukan. Ini penting kalau kita ingin mengurangi kesalahan positif palsu. Yang ketiga, result 86%. Result menunjukkan berapa banyak kasus stunting yang berhasil ditemukan model. Dari semua balita, sebenarnya stunting 86% berhasil dideteksi. Artinya model ini cukup sensitif dan peka dalam mendeteksi stunting. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari sisi kelebihan, data yang digunakan dalam penelitian ini sangat seimbang, yaitu 50-50 antara data stunting dan data normal. Dengan posisi seperti ini, hasil klarifikasi model lebih adil dan akurat karena model tidak bias ke salah satu kelas. Setelah itu, model ini mudah diimplementasikan dalam aplikasi web menggunakan Summit. Jadi, bisa langsung digunakan secara praktis untuk deteksi dini stunting di lapangan. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hanya teori, tapi juga punya nilai penerapan nyata. Selanjutnya, untuk rekomendasi pengembangan ke depan, menyarankan untuk mencoba kanal nonlinear seperti RFBF atau plinominal, karena kadang hubungan antara data balita tidak selalu linear. Dengan kanal linear, model bisa belajar pola yang lebih kompleks dan mungkin meningkatkan akurasi. Selain itu, juga bisa dilakukan optimasi hypermesh seperti nilai C dan gamma menggunakan model stack berupa model SVM bisa benar-benar bekerja di titik performanya yang baik. Dan terakhir, gunakan validasi silang agar pengujian model lebih stabil dan bisa dipercaya, bukan hanya kebetulan dari satu kali pembagian data saja. Selanjutnya, kesimpulan dan implementasi. Kinerja sangat baik. Model SVM dengan klinial mencapai akurasi 82% dan result 86% menunjukkan kemampuan deteksi kasus stunting yang kuat. Aplikasi praktis. Model diimplementasikan dalam aplikasi, siap digunakan untuk deteksi dini stunting secara nyata. Dampak nyatanya, sistem dapat membantu intervensi gizi yang lebih cepat dan tepat.
sehingga mendukung peningkatan kesehatan balita. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang algoritma SVM. Sekian, terima kasih perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.